Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 134 dengan tema sifat-sifat orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal katiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang berinfak, sifat-sifat orang yang bertakwa, baik pada waktu lapang, gampang, maupun sempit, tidak punya uang umpamanya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yaiku wong-wong akeh. Ciri-cirinya orang yang sifat-sifatnya orang takwa. Yaiku alladzina wa akeh yunfiquna kang padha ngengokaken sapa alladzina fisara'i ing dalam tingkah gampang, banyak rezeki. Wadoro ilan tingkah angel, sempit rezekinya. Wal kadimina lan ngempet sapa alladzina al-ghaidha ing muring-muring marah-marah. Wal afina lan ngapura sapa alladzina memaafkan nganinasi saking manungsa. Wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala iku yuhibbu demen sapa Allah Ta'ala demen al-musinina ing wong kang bagus-bagus kabeh. Ayat 134 ayat ini langsung menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Langsung ini dijelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Satu atau yang pertama, orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kesempitan miskin, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah dirimu dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Dan berikanlah permintaan seorang peminta walaupun dengan memberikan sepotong kuku hewan yang dibakar. Ya, orang Jawa ya kikil si kakinya kambing itu dibakar. Riwayat Ahmad dan Musnadnya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Berarti hadis ini maksudnya agar orang Islam Muslim itu gemar bersedekah sekalipun meskipunlah berupa barang yang tidak begitu bernilai. Pokoknya rajin sedekah. Nah, Surat Al-Baqarah ayat 276 firman Allah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, menurut Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa memerangi suatu sifat yang buruk ya haruslah dengan membiasakan diri istiqomah melawan sifat itu. Jadi contoh ini, kalau orang akan memberantas sifat kikir dalam dirinya, hatinya, ya udahlah orang itu atau kita membiasakan berderma, bersedekah dan memberi pertolongan kepada orang lain. Sebab apa? Dengan membiasakan diri akan hilanglah sifat kikirnya, sifat kikir kita dengan berangsur-angsur gara-gara istiqomah. Sifat takwa yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Biasanya itu orang yang memperturutkan rasa marahnya, amarahnya, muring-muringnya, tidak dapat mengendalikan akal pikirannya. Dan ia akan melakukan tindakan-tindakan kejam dan jahat. Sehingga apa? Apabila dia sadar, pasti menyesali tindakan yang dilakukannya itu. Dan dia akan merasa heran, mengapa ya aku bertindak sejauh itu? Kok gitu itu loh. Oleh karenanya, apabila seseorang dalam keadaan marah, hendaklah kita atau orang itu berusaha sekuat tenaga menahan rasa amarahnya lebih dahulu. Penting ini. Firman Allah surat As-Syura ayat 37. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Ini menurut Siti Aisyah. Memang Siti Aisyah juga pernah menjadi marah karena tindakan pembantunya. Tetapi Siti Aisyah dapat menguasai diri. Karena apa? Karena Siti Aisyah punya sifat takwa yang ada pada dirinya. Sehingga beliau Siti Aisyah itu berkata, alangkah baiknya sifat takwa ini. Sifat takwa bisa menjadi obat bagi segala kemarahan. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat membanting lawannya, tetapi ini orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat menahan amarahnya. Sifat takwa yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat ini. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain sedang orang itu sanggup membalasnya dengan balas yang setimpal bisa. Nah, tapi lebih baik dia memaafkan. Nah, jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah suatu sifat yang baik yang harus kita miliki, yang harus dimiliki orang Islam. Mungkin saja ya hal ini sulit dipraktekkan. Ya tidak mungkin saja, memang ya sulit dipraktekkan. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan loh bagi manusia umumnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu biasa. Tetapi bagi manusia yang sudah tinggi akhlak, ingat, dan kuat imannya, serta orang itu telah jiwanya itu penuh dengan ketakwaan, maka memaafkan kesalahan itu mudah saja bagi orang itu. Walaupun diejek, difitnah, tenang saja. Sebab dia sudah takwa, sudah tahu. Kalau aku marah, rugi. Ya, itu sudah tahu.
mungkin membalas kejahatan masih dalam rangka keadilan. Tetapi harus disadari bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan pula tidak dapat membasmi atau menyelesaikan masalah kejahatan itu atau melenyapkan kejahatan itu. Ya mungkin dengan adanya membalas itu, kejahatan akan meluas dan berkembang. Paman dengan saudara atau tangga, kok gitu akhirnya kan tidak damai, tidak rukun. Sampai akhir hayat tuh, kata-katanya yang jahat, yang fitnah, akhirnya tidak maafkan. Tidak rukun sampai akhir hayat. Maka kita harus menjaga kerukunan, apalagi dengan tetangga, saudara, masyarakat. Penting itu. Keempat, sifat yang keempat, orang yang berbuat baik ini. Berbuat baik termasuk sifat orang yang bertakwa. Maka di samping memaafkan kesalahan orang lain, hendaklah memaafkan itu diiringi, diikuti dengan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Kita difitnah, kita diejek, kita diremehkan, ya salah tidak tahu. Kita terus berbuat baik. Penting itu, dunia sebentar saja kok. Suatu saat kita meninggal, harus meninggalkan yang baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ada seorang jariyah itu budak perempuan, milik Ali bin Husain, menolong tuannya menuangkan air dari kendi untuk mengambil wudhu. Kemudian kendi itu jatuh dari tangannya budak itu dan pecah berserakan. Lalu Ali bin Husain menatap mukanya, seakan-akan dia marah. Ali bin Husain marah seakan-akan. Budak itu berkata, Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Surah Al-Imran ayat 134 ini. Nah, Ali bin Husain menjawab, aku telah menahan amarah itu. Kemudian budak itu berkata lagi, jariyah tadi, Allah berfirman dan memaafkan kesalahan orang lain. Surat Al-Imran ayat 134 tadi. Dijawab oleh Ali bin Husain, aku telah memaafkanmu. Akhirnya budak itu berkata lagi, Allah berfirman dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat Ali-Imran ayat 134. Ali bin Husain menjawab, pergilah kamu jariyah, aku telah memerdekakanmu. Aku telah memerdekakanmu demi mencapai keridhaan Allah. Itulah orang yang menjadi ridha Allah, masya Allah. Demikianlah tindakan salah seorang cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap kesalahan seorang budak, karena memang dia orang yang mukmin yang bertakwa, cucu Kanjeng Nabi. Tidak saja dia memaafkan kesalahan budaknya, bahkan pemberian maaf itu diiringi dengan apa? Dengan berbuat baik kepadanya. Dengan apa? Dengan memerdekakannya. Sifat takwa yang kelima di ayat 135. Insya Allah besok dilanjutkan ayat 135. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.